Halo siswa kelas 4, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, siap, dan semangat untuk belajar. Hari ini masih tema 2, kita masuk subtema 2, yaitu manfaat energi untuk muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Silakan anak-anak baca moto kita hari ini. Untuk hari ini khususnya kita akan belajar yang pertama, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Yang kedua, dengan mengamati dan membaca teks petunjuk, siswa mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara aman menggunakan listrik dengan sistematis. Kita masuk pada materi. Nah, sebelumnya anak-anak kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Nah, berikut ini Ibu akan berikan beberapa contoh perubahan bentuk energi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama ya kegiatan menjemur ikan. Nah, energi yang digunakan yaitu cahaya matahari. Nah, saat menjemur ikan terjadi perubahan energi yaitu energi cahaya menjadi energi panas, sehingga ikan yang dijemur akan kering dan tentunya akan tahan lama atau awet. Nah, contoh perubahan energi yang lain yaitu kegiatan menyetrika. Nah, saat menyetrika untuk zaman sekarang tentu memerlukan energi yaitu listrik. Nah, saat kita menyetrika atau orang tua kita menyetrika, terjadi perubahan energi yaitu energi listrik menjadi energi panas. Kemudian, mungkin ada anak-anak sebagian yang suka bermain layangan atau pernah bermain layangan. Nah, ketika melakukan kegiatan bermain layangan, energi yang akan digunakan yaitu energi angin. Dan akan terjadi perubahan bentuk energi yaitu energi angin menjadi energi gerak, sehingga layangan yang kita atau anak-anak mainkan akan dapat terbang dan bergerak bebas. Nah, begitu juga dengan mobil atau kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor atau mobil contohnya dapat bergerak dan memerlukan energi yaitu energi kimia yang berasal dari bahan bakar apakah bensin, solar, dan sebagainya. Sehingga terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi gerak. Nah, demikianlah beberapa contoh bentuk-bentuk perubahan energi. Nah, tugas kamu yaitu kamu telah mengetahui hal yang berkaitan dengan energi serta perubahannya. Sekarang lakukan percobaan tentang perubahan energi. Bacalah petunjuk berikut dengan saksama, diskusikan langkah-langkahnya bersama orang tua. Nah, berikut ini adalah langkah kegiatan. Silakan baca dari nomor 1 sampai 6. Siapkan juga alat dan bahannya. Kemudian setelah membaca 1 sampai 6 atau mempraktekannya, ubah jarak kertas spiral menjauh atau mendekat ke api. Apa yang akan terjadi? Nah, soalnya tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu dalam satu paragraf ya. Dan untuk satu paragraf tentunya terdiri dari beberapa kalimat. Nah, sebagai bukti siswa melakukan percobaan, jangan lupa difoto dengan memakai pakaian seragam sekolah lalu kirim ke WA Ibu. Oke, selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, ataupun untuk membuat sesuatu. Teks petunjuk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama harus jelas, harus tersusun, harus mudah dipahami, harus lugas atau sederhana, harus juga efektif.
Nah, berikut ini jenis-jenis teks petunjuk, yaitu yang pertama, petunjuk menggunakan alat. Berbagai alat yang ada di sekitar kita memiliki petunjuk. Petunjuk menggunakan alat merupakan ketentuan bagaimana menggunakan suatu alat. Contohnya, dalam kita memasang baterai pada mainan mobil-mobilan, tentu memerlukan petunjuk. Begitu juga untuk mengisi tinta spidol dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu petunjuk menggunakan obat. Petunjuk menggunakan obat adalah panduan untuk mempermudah konsumen ketika menggunakan obat. Petunjuk umumnya tercantum dalam kemasan bagian belakang. Selain petunjuk dalam kemasan obat juga tercantum fungsi obat dan sebagainya. Nah, petunjuk untuk menggunakan obat tentunya sangat penting agar orang atau yang mengkonsumsi tidak akan keracunan obat atau tidak salah dalam menggunakan obat ini. Nah, selanjutnya ada petunjuk membuat sesuatu. Ketika membeli makanan seperti mie instan, kopi instan, agar-agar instan dan sebagainya, pasti terdapat petunjuk di bagian kemasan. Jadi, petunjuk membuat sesuatu adalah arahan untuk mempermudah konsumen ketika membuat sesuatu. Nah, ada juga petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu disebut juga tips. Fungsinya yaitu sebagai bimbingan untuk melakukan sesuatu. Seringnya kita menemukan tips yaitu di majalah. Nah, contohnya adalah tips berpakaian saat musim panas, tips berkebun tomat di rumah, tips berpergian saat hujan, dan lain-lain. Dan jenis-jenis teks petunjuk lainnya yaitu petunjuk arah atau denah. Petunjuk arah atau denah adalah panduan untuk mempermudah seseorang menuju suatu tempat. Umumnya denah ini terdapat pada undangan pernikahan, pada lampiran acara, dan sejenisnya untuk menunjukkan suatu tempat. Nah, anak-anak, demikianlah jenis-jenis teks petunjuk. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat teks petunjuk. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu petunjuk apa yang ingin diinformasikan. Yang kedua, memahami berbagai hal yang berkaitan dengan informasi tersebut. Yang ketiga, menulis secara urut petunjuk yang ingin dibuat. Dan yang keempat, melengkapi setiap poin atau langkah-langkah dengan keterangan yang jelas. Nah, perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah contoh barang-barang yang menggunakan listrik yang ada di setiap ruangan yang mungkin ada di rumah kalian. Dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut? Tentu saja untuk menggunakannya memerlukan petunjuk. Nah, mari kita baca bersama-sama teks yang berikut ini. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat juga mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Nah, untuk tugas kalian yaitu berdasarkan hasil diskusi dengan orang tuamu dan bahan bacaan tadi, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Ya, jadi petunjuknya paling kurang harus 5 ya. Nah, demikianlah materi hari ini, baik mata pelajaran IPA maupun Bahasa Indonesia. Tetap semangat belajar, anak-anak pasti akan mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Jangan lupa untuk tetap patuhi 5M.
yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada materi pembelajaran berikutnya.